Jadi saya kira perwira-perwira remaja itu sudah diberi sinyal, ya, diberi sinyal oleh PS08. Apalah artinya, gitu. Apalah artinya kita bangun negara ini, tapi kemudian kita konflik, kemudian kita saling bermusuhan, saling curiga, ya, atau mungkin juga dengan kata lain, untuk apa kita bangun negara ini, tapi yang ini kita kemudian dikuasai oleh orang lain. Nah, oleh karenanya saya lihat ini Pak Prabowo mencoba mengembalikan arah dari pembangunan itu sesuai dengan spirit pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Satu lagi Bung Adi, Pak Prabowo itu ingin mengembalikan politik negara. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah politik negara. Politik negara. Itu menjadi catatan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi rakyat dari segala ancaman, ya kan? Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah politik negara. Nah, Pak Prabowo untuk Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Kita akan kembali berbincang perkembangan terkini situasi politik di tanah air. Bersama kita sudah hadir akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun, Dr. Enes Kaban, dan pakar ilmu politik dari Universitas Nasional, Associate Profesor Dr. T.B. Masa Jafar. Kita ingin ke Pak Kaban dulu ini. Pak Kaban, ada pernyataan menarik dari Pak Prabowo Subianto baru-baru ini di Balai Sudirman di hadapan para calon perwira remaja dari TNI dan Polri. Beliau mengatakan, untuk apa bangun kereta cepat, bangun jalan kalau negara ini tidak utuh dan tidak aman. Ini pernyataan yang cukup menarik dan banyak pihak mulai menerka-nerka, menganalisa ke arah mana sebenarnya pernyataan Pak Prabowo ini. Kalau menurut Pak Kaban, ini pernyataan biasa-biasa saja atau ada sinyal-sinyal lain ini? Ya, terima kasih Bung Adi, Profesor T.B. Masa. Kita sedang dihadapkan dalam kehidupan pernegaraan perbangsaan, ya, dihadapkan kepada satu situasi atau satu kondisi bahwa selama 10 tahun ini digencarkan pembangunan infrastruktur, jalan dan sebagainya, tapi secara kehidupan sosial kita itu seperti tercipta suasana yang tidak kondusif. Satu keadaan seakan-akan satu dengan yang lain itu saling berlawanan. Nah, padahal ketika kita membangun negara ini, ya, sesuai dengan amanat konstitusi, itu kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya semua rakyat itu bisa menikmati. Nah, kalau seluruh rakyat menikmati, berarti kesan terjadinya dikotomi antar kelompok masyarakat itu harusnya tidak tercipta. Tapi sekarang suasana itu ada. Saya menilai bahwa Presiden terpilih pidato di depan perwira remaja itulah untuk mengembalikan kesadaran bahwa kita membangun negara ini harus mengikuti apa yang dari amanat konstitusi. Jadi rakyat itu harus harmonis, rakyat itu harus tentram, nyaman, ya, tidak saling curiga, tidak saling intai, tidak saling mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Nah, jadi apa yang disampaikan itu bahwa, ya,
kita kembali pada sejarah. Bagaimana ketika POC menguasai wilayah Pulau Jawa ini, dia bangun jalan, ya dia bangun untuk melanggengkan penjajahannya. Nah, kan membangun jalan juga, ya, membangun air Panalukan, membangun jalan. Seluruh rakyat dipaksa, itu kan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, jadi kalau PS08 mengatakan itu di depan perwira remaja, itu perwira-perwira kan calon-calon pemimpin di masa depan. Mereka lah yang akan menerima estafeta tongkat kepemimpinan di masa depan. Jadi mereka harus juga tertanam bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari usaha untuk membangun kebersamaan, persatuan Indonesia ini. Jadi bukan kita berada pada suasana seperti terkesan sekarang ini. Ya, sekarang kita terkesan semacam mempertentangkan. Pak Prabowo mulai mencium gelagat soal keutuhan bangsa, soal keamanan ini. Oh, saya kira dia sebagai Menteri Menhankam sangat paham. Ya, saya yakin semua aparat yang dimiliki oleh Hankam itu membaca peta situasi kehidupan sosial masyarakat, situasi ekonomi, perkembangan politik dunia, dan bagaimana suasana masyarakat di bawah. Dan Menhankam memberikan warning soal keutuhan ini. Iya, jadi saya kira perwira-perwira remaja itu sudah diberi sinyal, ya, diberi sinyal oleh PS08. Apalah artinya, gitu. Apalah artinya kita bangun negara ini, tapi kemudian kita konflik, kemudian kita saling bermusuhan, saling curiga, ya, atau mungkin juga dengan kata lain, untuk apa kita bangun negara ini, tapi yang ini kita kemudian dikuasai oleh orang lain. Termasuk soal ini kan pemerintahan menggebu-gebu mentargetkan IKN yang akhirnya sekarang menurut Presiden belum siap ini. Ya, begini Bung Adil, kalau dibuka beberapa pernyataan saya beberapa tahun yang lalu, ya, saya sudah mengatakan bahwa IKN itu hayal, ya. Jadi itu adalah ibu kota hayal Nusantara. Ya, kenapa? Karena dia dibangun tidak ada di dalam amanat rencana pembangunan jangka panjang. Ya, jadi ini di luar perencanaan pembangunan jangka panjang. Kemudian yang kedua, tidak ada studi akademik. Ya, tidak ada studi akademiknya, dan juga dilihat dari segi strategi sebuah ibu kota negara, ya, terhadap ancaman-ancaman luar dan sebagainya, sekiranya itu tidak pertimbangan. Jadi ini ide-ide spontan yang kemudian apa yang dikatakan Presiden seakan-akan menjadi fatwa, dan kemudian semua terpengaruh. Nah, kalau saya mengatakan bahwa ini adalah ibu kota hayal Nusantara. Nah, gitu. Jadi saya dari awal sudah mengatakan ini hayal, ini membuang-buang biaya negara, dan itu perlu pertanggungjawaban. Jadi kalau saya menekankan bahwa persoalan IKN ini harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden sekarang ini. Bagaimana masalah keuangannya? Karena itu ya kalau kita ikutin tidak ada dalam musrenbang itu. Ya, saya pernah jadi anggota dewan, kok nggak pernah tuh terpikir untuk memindahkan ibu kota itu. Dari pernyataan Pak Prabowo ini, Pak Kaban, kan boleh saja kalau misalnya publik justru mulai menilai Pak Prabowo menyatakan pembangunan termasuk IKN, jalan kereta cepat, jalan tol, infrastruktur dan sebagainya, itu tidak ada hubungan yang signifikan dengan usaha melindungi rakyat, melindungi kepentingan bangsa sebagai mengamanahkan konstitusi. Ya, kalau saya melihat ini, Bang Adi, kita ini bernegara sedang berada pada posisi yang tidak baik. Saya ambil saja misalnya dari sisi keuangan negara. Tahun 2023, ya, itu kemampuan negara menghimpun itu kan nggak sampai 2.000 triliun. Nah, sedangkan seluruh biaya yang disebut-sebutkan tadi itu saya kira sudah tembus 3.000 triliun. Nah, belum lagi masalah cicilan-cicilan bunga utang kita. Jadi apa ini gitu? Jadi
semua dipaksakan, tapi akhirnya terjadi stagnasi, masyarakat berada di dalam semua serba kesulitan, kemudian kita hanya berpikir membayar hutang, tapi tidak membayar kewajiban kita bagaimana mesejahterakan rakyat dan sebagainya itu. Nah, jadi saya pikir ya kita kenal lah gitu ya. PS08 yang selama ini sebelum dia menjadi Menhankam pun adalah orang yang sangat kritis melihat keadaan gitu ya. Jadi sebelum beliau menjadi Menhankam ya, apalagi dia punya buku ya, dia punya buku dan sekira buku itu adalah hasil dari menghimpun berbagai macam informasi, dan kemudian sekarang ini kita dihadapkan pada keadaan. Nah, keadaan apa yang menjadi prioritas kita untuk membangun bangsa ini. Jadi kalau misalnya tadi seperti Bung Hadi katakan, ya beliau sebagai orang yang akan menerima amanah, ya kan, dia menerima amanah, dia tentu punya priority. Mana yang harus menjadi prioritas utama agar supaya masyarakat ini hidupnya meningkat, kesejahteraannya meningkat, kemudian keadaan kita bernegara pun punya wibawa di forum internasional gitu. Jadi jangan seperti negara yang istilahnya menjajakan produk, ya, menjual-jual murah dan sebagainya. Kan orang juga justru curiga, kok begini Indonesia? Gitu kira-kira. Prof, kita ingin pendekatan dari analisis politik lah. Tadi Pak Kaban nyebutkan ini sinyal dari Pak Prabowo yang selama ini memang sebelumnya Pak Prabowo cukup kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini presiden yang akan dilantik mengkritik kebijakan negara yang berfokus pada infrastruktur. Kira-kira sinyal secara politik ini kemana arahnya? Ya, Bung Hadi ya, terima kasih. Jadi mungkin Pak Prabowo itu sudah mendapatkan informasi yang cukup bagaimana kesiapan beliau untuk memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Yang jelas ada 2 beban ya jangka pendek ini yang akan dipikul oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah beban ekonomi. Tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Kaban. Yang kedua adalah beban politik. Ya. Jadi beban ekonomi itu dia punya implikasi beban politik. Tadi sudah contohkan pembangunan IKN itu kan sangat spekulatif. Sudahlah tidak ada naskah akademiknya, dan itu sudah pernah diperdebatkan, dan banyak kontroversi yang ada di situ. Lalu terlalu berani, dan itu tidak punya landasan rasional bahwa ini bangun dulu, investasi akan datang kemudian. Itu. Nah, sementara untuk membangun tahap awal IKN itu membutuhkan tidak bisa. Dan sampai saat ini investasi yang dimaksud itu nggak masuk-masuk ya. Dan tapi uang negara yang terserap di IKN itu luar biasa banyaknya. Belum lagi beban utang. Nah, jadi beban-beban ini itu mempunyai implikasi pada beban politik. Nah, Pak Prabowo juga saya membaca ada persoalan yang sangat serius ya selama 10 tahun ini. Dalam soal pemerataan ekonomi. Kan dia sitir, kemudian dia rujuk pada pembukaan konstitusi, pembukaan Undang-Undang 45. Nah, padahal kalau kita mundur lagi, ketika di ujung pemerintahan Pak Harto, itu kan sudah kritik tajam mengenai strategi pertumbuhan. Dan Pak Harto mendengar, kemudian beliau itu beralat seketika, ya, lalu dirubah trilogi itu. Yang pertama itu adalah pemerataan, ya. Yang kedua adalah stabilitas, yang ketiga adalah hal pertumbuhan. Nah, itu kalau kita lihat waktu itu luar biasa. Artinya Pak Harto saja waktu itu, ya, yang kita lihat cukup kuat lah ya. Tapi beliau mendengar apa kritikan-kritikan yang berkembang saat itu. Nah, mestinya apa yang terjadi pada pemerintahan Pak Harto itu seharusnya menjadi pertimbangan bahwa ada problem kita, dan Pak Harto sendiri juga mengakui
bahwa berhasil menggenjot pertumbuhan, tapi problem serius itu adalah pemerataan. Dan sekarang kita lihat isu yang terus tidak pernah berhenti soal ketimpangan dan soal kemiskinan. Apakah sinyal Pak Prabowo ini memberikan sinyal bahwa politik negara ke depan tidak akan lagi bertumpu pada infrastruktur, pembangunan infrastruktur, tapi akan lebih pada melindungi Kalau kita lihat sebenarnya ya di akhir Orde Baru itu kan kritik-kritik luar biasa. Jadi bagaimana pendekatan security approach itu kan juga dikritik, ya, pendekatan keamanan. Sudah saatnya itu bandulnya digeser ke prosperity approach, pendekatan kesejahteraan. Nah, Pak Prabowo itu kembali menyambung apa yang menjadi aspirasi, ya, yang kemudian menimbulkan reformasi 98 itu adalah sebenarnya ini ingin menyambung lagi ada problem. Itu saya kira banyak sekali para ahli waktu itu memberikan kritik-kritikan dan memberikan saran dan juga tuntutan mahasiswa. Nah, kalau ditarik pada konteks kekinian, maka Pak Prabowo, kalau saya membacanya, dia nggak mau beban ekonomi, beban politik itu bertumpu pada satu momentum yang tidak menguntungkan. Di tengah-tengah hutang yang membengkak, daya beli masyarakat yang semakin lemah, peluang kesempatan kerja yang juga semakin sulit, ya. Kita bisa lihat gitu, lambannya ekonomi di daerah kita lihat itu luar biasa. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo cepat membaca, tidak bisa dia hanya meneruskan hal yang sudah ada, dan saya kira itu sangat tepat. Seorang presiden yang dipilih juga yang dapat mandat dari rakyat, dia harus korek terhadap keberatan-keberatan. Apa ini juga sinyal untuk menegaskan kepada publik bahwa Pak Prabowo sesungguhnya tidak berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi? Memang itu harus dinyatakan. Ada program yang bisa dilakukan, ada yang program itu justru menjebak. Dan itu taruhannya itu tadi, ya, soal ekonomi dan soal beban politik. Dan itu taruhannya adalah legitimasi Pak Prabowo. Dan juga gini, saya ini nyambung ya tadi Bung Adi. Jadi kalau bahasa tadi bahwa Pak Prabowo itu jadi presiden di bawah bayang-bayang, itu nggak ada tradisi di Indonesia, ya. Tradisi kepemimpinan presiden di Indonesia dia kemandirian, ya. Jadi nggak ada cerita tuh. Contoh aja, ya, ketika SBY jadi presiden, mana ada di bawah bayang-bayang Megawati. Ya, kemudian ketika Jokowi periode pertama, ya, serah terima dari SBY ke Jokowi, padahal itu kan juga tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan Presiden SBY bahwa Jokowi lah presidennya, ya, nggak ada di bawah bayang-bayang. Masa sekarang seorang Menhankam, mantan Pangkostrat, mau di bawah bayang-bayang mantan presiden yang gagal? Menurut aku itu nggak betul. Jadi ini menegaskan aja, ya. Enggak, itu juga historis, ya. Saya sambung Pak Kaban, itu juga historis. Ketika di waktu duet Bung Hatta dengan Bung Karno, Bung Hatta itu melakukan kritik terhadap Bung Karno. Iya. Nah, itu jelas sekali. Dan kemudian kan terbukti, ya, healthy kepada politik yang sangat berlebihan. Ekonomi tertinggal. Itu kritik Bung Hatta. Termasuk juga rasionalisasi birokrasi, profesionalisme tentara waktu itu. Itu pikiran Bung Hatta, ya. Jadi Bung Hatta itu melakukan kritik atas kepemimpinan. Apakah pernyataan Pak Prabowo ini juga sebuah kritik terhadap kepemimpinan Jokowi? Sedikit saya sambung lagi. Begitu juga, ya, Bung Karno itu juga dikoreksi oleh Pak Harto dalam kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Dan kemudian Pak Harto ini juga dikritik oleh Presiden selanjutnya, Pak Habibie. Pak Habibie kan merubah pendekatan security, walaupun sebelumnya sudah dia lebih maju lagi, ya. Maka dilakukan tentara itu kembali menjadi tentara profesional dan beberapa langkah-langkah baru. Artinya itu sesuatu yang biasa. Nah, kalau Pak Prabowo melakukan, ya, langkah-langkah yang dianggap bahwa ini berseberangan atas kebijakan Pak Jokowi,
Saya kira itu tidak mendasar. Dan saya memberikan apresiasi ya keberanian Prabowo untuk melakukan beberapa koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang menjebak. Dan itu saya yakin IKN itu tidak murni kepentingan nasional, tetapi itu didrive oleh strategi kepentingan China ya tentang kebijakan over ya, kerjaan over itu jelas. Nah kemudian kita terlalu mengeluh-ngeluhkan kepada Cina, bergantung pada Cina, tetapi kemudian semua beban itu adalah tertimpa kepada kita sebagai bangsa berdaulat. Taruhannya kemudian adalah rakyat yang semakin lama semakin miskin, ketimpangan yang semakin hebat, dan yang lebih konyol adalah kita tidak lagi menjadi bangsa yang berdaulat. Kembali lagi pada pernyataan Prabowo, mestinya ya tadi ya, jadi kesejahteraan itu harus terus menjadi prioritas sembari ya juga memelihara keamanan. Dua pendekatan itu karena ini negara besar. Nah, oleh karenanya saya lihat ini Pak Prabowo mencoba mengembalikan arah dari pembangunan itu sesuai dengan spirit pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Satu lagi Bung Adi, Pak Prabowo itu ingin mengembalikan politik negara. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah politik negara. Politik negara. Itu menjadi catatan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi rakyat dari segala ancaman, ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah politik negara. Nah, Pak Prabowo untuk mengembalikan lagi. Persoalan lain sebenarnya itu adalah ada skala prioritasnya seperti yang bukan oleh Pak Kaban tadi. Tapi kalau kita lihat 10 tahun ini kan skala prioritasnya kan tidak jelas. Ya, jadi ya mungkin juga kita lihat relasi kekuasaan ini kan memang sangat digerakkan oleh kepentingan para korporasi, para pengusaha. Karena kita lihat sebagian menteri-menteri itu memang punya usaha dan mereka memanfaatkan fasilitas negara. Jadi politik negara itu menjadi kabur. Jadi kebijakan termasuk juga kebijakan IKN itu sebenarnya lebih merepresentasikan kepentingan ekonomi politik para orang-orang yang berada di dalam kabinet. Pak Kaban setuju Pak Prabowo mulai menunjukkan sesuatu kenegarawanan ini dengan mengedepankan politik negara? Ya, begini, kalau masalah kenegarawan ya, sepanjang yang istilahnya saya ikutin beliau itu sejak sebelum jadi Danje sampai menjadi Pangkostrat dan sebelum jadi menjadi presiden ini, ya kalau dilihat dari semua gerak-geriknya, cara berpikirnya itu yang memang dia negarawan. Dia tidak pernah bukan gerak-gerik politisi ya, bukan. Ya, dia itu betul-betul ingin bagaimana bangsa ini sesuai dengan amanat konstitusi dan bagaimana supaya apa yang dulu dicontohkan oleh para pendiri republik untuk membangun, dia ingin tunjukkan. Jadi kalau dilihat dari sisi itu ya kita bisa berbeda pendapat ya dalam hal ini. Kalau sikap kenegarawanan itu sudah terlatih, sudah terdidik gitu. Karena dia seperti tadilah ketika Bung Andi buka dia berpidato di depan perwira-perwira muda, itulah dia ingin menunjukkan kita ini harus mementingkan negara, mementingkan bangsa, gitu. Jadi itu sudah menjadi kalau saya melihat sudah menjadi bawaan, ya, sudah menjadi karakter beliau. Memang bangunlah bangsa ini secara bersama-sama. Gitu. Ada pandangan skeptis publik ini. Ini kan belum betul-betul berkuasa. Nanti kalau sudah berkuasa sama saja lah. Kalau itu juga saya perlu ada catatan itu ya. Karena biar bagaimanapun seorang presiden kan dia tidak sendiri. Ya, dia punya kabinet. Nah, apakah kabinet itu sekedar ganti casing saja? Ya kan? Jadi memindahkan
yang memindahkan perilaku-perilaku yang terjadi sekarang ini di bawah bayang-bayang Presiden PS 08 gitu kan. Tapi saya pikir karena beliau itu punya punya apa istilahnya, punya prinsip ya, punya talenta tersendiri dalam kepemimpinan, ya kita kasih kesempatan lah. Ya kita lihat toh bagi kita kan dia memimpin bangsa ini rakyat makmur sejahtera, alhamdulillah, ya kan gitu. Kalau enggak ya kita kritisi terus. Prof, kira-kira langkah-langkah politik apa yang harus ditempuh Pak Prabowo agar pandangan skeptis publik itu? Ya, jadi dia harus melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang kita anggap ya offset ya. Jadi Pak Prabowo itu harus berani. Karena kalau beliau tidak berani, kembali lagi, maka beliau akan menanggung beban ekonomi. Bisa dicontohkan sikap beraninya itu seperti apa? Contoh misalnya hutang. Apakah hutang ini mau ditambah terus? Itu contoh. Apakah IKN ini mau dilanjutkan terus? Contoh apa lagi? Banyak sekali. Harus berani bersikap ya? Ya, apakah kita mau impor beras terus? Padahal kita bisa tidak impor beras. Ya kan? Kalau 5 tahun yang lalu awal periode Jokowi betul-betul serius ya menyelesaikan kemandirian pangan, saya kira kita nggak perlu impor beras. Itu beberapa contoh ya. Nah, jadi sebagian publik kecewa terhadap ya kepemimpinan Jokowi, tidak semua, sebagian ya. Dan itu merupakan peluang bagi Prabowo ya, memulai dengan pidato tentang politik negara itu. Nah, bergantung apakah kepemimpinan Prabowo itu sama saja dengan Jokowi, artinya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sebagian orang menganggap sudah di luar track, atau dia mengkoreksi beberapa kebijakan itu, lalu dia tunjukkan memang beda kepemimpinan seorang Prabowo dengan Jokowi, memang ada bedanya. Kalau tidak, apa artinya? Gitu. Beliau menang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi kalau awal pidato ini memberikan sinyal yang positif, nah sekarang bagaimana pidatonya itu tentu saja tidak berhenti pada pidato itu, tetapi bagaimana betul-betul diwujudkan ya, goodwill political will-nya itu betul-betul dikonkretkan, ditunjukkan gitu. Waktu akan membuktikan. Kita itu kan selalu positive thinking. Walaupun berapa saat kita melakukan kritik-kritik tajam, tetapi kita tetap bisa memberikan kesempatan ya agar kepemimpinan Prabowo itu benar nggak seperti yang dikemukakan oleh Pak Kabar tadi ya, punya integritas, punya visi, seorang nasionalis. Nah, kita tunggu apa bukti Kita tunggu saja apakah Pak Prabowo itu akan sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau Pak Prabowo memang beda. Kita nantikan, pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan dunia politik di tanah air hanya di jurnal politik yang diberdayakan oleh isi bangsa.com. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.